Dek Andi, hati-hati dengan jabatan staf sus dan kop surat negara. Dek Andi Taufan Garuda Putra, saya tahu kamu adalah beberapa orang beruntung dari jutaan milenial yang diangkat menjadi staf khusus Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Saya tahu kamu mendirikan perusahaan fintech pada tahun 2010, yakni PT Amarta Mikro Fintech. Staf sus milenial itu bagus, keren, dan saya sebetulnya optimis dengan hal tersebut. Ada darah segar yang bisa mengalir di tubuh pemerintahan itu baik. Tapi darah segar itu seharusnya memberikan aroma perubahan, bukan malah menurunkan sifat lama, yakni penyalahgunaan jabatan. Begini loh dek, saya ajarkan. Seharusnya kamu bisa menggunakan prinsip PT Amarta itu untuk bersurat kepada kepala desa dan camat. Seharusnya kamu bisa menggunakan statusmu sebagai CEO tanpa harus membawa-bawa embel-embel dan umbul-umbul kop surat pemerintah Republik Indonesia. Lagi pula, perusahaanmu itu kan adalah perusahaan peer-to-peer lending yang menyediakan koneksi antara pendana dan penerima dana. Seharusnya kamu lewat perusahaanmu mengkomunikasikan antara negara dengan camat dan lurah di sana dong. Kenapa malah jadikan jabatanmu sebagai staf khusus menyambungkan koneksi antara perusahaanmu dengan lurah? Aneh, pakai jabatan staf sus untuk menyurati camat dan lurah untuk dukung perusahaan pendanaan miliknya sendiri. Saya membayangkan seorang pekerja IT yang magang jualan kos-kosan pakai bandwidth internet perusahaannya untuk mengiklankan kos-kosannya dia. Atau seperti seorang guru sekolah yang japri-japri murid sekolahnya untuk ngeles privat sama dia. Lah, ini kan namanya penyalahgunaan jabatan. Paham kau, Dek? Sepertinya kamu sendiri tidak memahami nyawa dan roh dari perusahaanmu. Saya geli setiap kali melihat ada kekuasaan yang ternyata dipakai untuk melakukan transaksi politik yang menurut beberapa pengamat berpotensi jadi lahan basah korupsi. Salah satunya adalah pakar hukum Ferry Amsari. Ferry mengkritik keras langkah staf sus milenial Jokowi yang menyurati camat seolah mengemis dukungan untuk perusahaannya yang sudah besar itu untuk menangani COVID-19. Ferry mengatakan bahwa itu adalah bagian dari korupsi dan maksimalnya bisa diancam hukuman mati. Seperti si Abbas yang juga dicurigai korupsi. Itu bagian korupsi loh, dan kalau dilakukan di tengah bencana, ancamannya bisa 20 tahun atau hukuman mati karena dianggap memanfaatkan keadaan mencari keuntungan di tengah penderitaan publik luas. Pengadaan barang dan jasa berskala besar harus melalui open tender, bukan penunjukan langsung. Ujar Ferry lewat pesan singkat Selasa 14 April 2020. Penjelasan Ferry Amsari ini sudah sangat baik dan objektif. Kalau bagi saya, ini namanya sudah clash of interest. Ada benturan antara jabatan sebagai staf sus dengan CEO PT Amarta. Seharusnya staf sus tidak memiliki hak apapun untuk menerbitkan surat yang terkait dengan kepentingan pribadi. Setelah viral dan mendapatkan kritik pedas dari banyak pihak, terkhusus para pendukung Jokowi yang ingin mengawal Jokowi tetap bersih jajarannya, staf sus milenial Andi Taufan pada akhirnya minta maaf terkait dengan surat itu. Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut, kata Andi melalui keterangan tertulis Selasa 14 April. Enak banget ya jadi staf sus Jokowi. Hanya modal maaf, lalu tidak diapa-apakan. Saya berharap Jokowi menindak tegas staf sus ini. Tindakan Andi ini sudah mencoreng jabatan staf sus Jokowi. Dulu, kita tahu bahwa staf sus Jokowi ini diisi oleh orang-orang hebat seperti Dini Purwono, Dias Hendropriyono, dan beberapa orang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Tapi sekarang, kelihatannya ada orang-orang yang terkesan aji mumpung. Selain motivasi, saya juga mengkritik tentang isi surat Andi. Saya menerima satu gambar yang berisi coret-coretan merah. Itu seperti seorang guru yang mengajarkan Andi untuk menulis surat dengan benar. Tata cara penulisan surat banyak yang ngawur, banyak salah spasi, pengetikan, dan sebagainya. Bahkan setelah mencoret-coret isi surat itu, ada tambahan tulisan di bawah. Mas Andi Taufan yang baik, lain kali biar Amarta yang bersurat kepada Kementerian Desa, lalu Kementerian bersurat kepada Kepala Daerah. Nah, ini dia kita melihat bagaimana jalur yang lebih bijaknya. Ini urusan negara, jangan kau bawa-bawa dalam kepentingan pribadi, Dek Andi. Anda ini harus belajar lagi. Saya harap kamu bisa berubah. Semoga saja kamu tidak dipecat. Tapi kalaupun dipecat, setidaknya kamu belajar satu hal. Tidak boleh aji mumpung. Begitulah aji mumpung. Artikel ini ditulis oleh Manuel Mawengkang, dilansir dari siwet.com.